Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan hidupnya makin bahagia dan keluarganya. Dan dalam video kali ini saya akan berbagi tentang apa penyebab dari suatu perselingkuhan. Tentunya ada alasan dan sebabnya kenapa orang itu berselingkuh. Dan salah satu penyebab suatu perselingkuhan yang pertama adalah bosan dengan pasangan. Mungkin bosan cara hidupnya, bosan dengan cara berdandanya, atau bosan dengan kesehariannya ya. Jadi biasanya terjadi adalah mungkin suami kita itu badannya gemuk. Jadi istrinya bosan dengan suaminya badannya gemuk. Dan supaya tidak bosan, ketika Anda punya badannya gemuk, alangkah baiknya dikuruskan sedikit, dikurangi makannya, dan lebih banyak berpuasa supaya kita ada perubahan dan pasangan Anda, istri Anda tidak jenuh atau tidak bosan. Nah, seperti itu kita harus merubah penampilan kita supaya kita tetap romantis, supaya pasangan kita tidak bosan dengan kita. Mungkin cara berdandannya itu harus dirubah ya, jangan tetap gitu-gitu aja, nanti membuat bosan ya. Dan penyebab perselingkuhan yang kedua adalah faktor ekonomi dan kekurangan ya. Faktor ini juga bisa penyebab terjadinya perselingkuhan ya. Jadi kalau ingin pasangan kita itu tidak selingkuh, alangkah baiknya jangan sampai mengalami kekurangan ya, baik ekonominya ya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupinya supaya dia tidak dalam kekurangan ya. Dan tugas manusia hanya berusaha dan berdoa. Ketika kita sudah berusaha yang lebih, yang maksimal, dan disitu masih ada kekurangan, insya Allah ya, istri kita, pasangan kita akan tetap bisa menerima dan tidak merasa kekurangan, malah akan bersyukur dengan sesuatu yang ada. Dan faktor penyebab perselingkuhan yang ketiga adalah soal kesehatan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penyebab suatu perselingkuhan. Suatu misal kesehatan laki-laki itu buruk ya, selalu buruk, selalu kurang baik, atau istilahnya dia tidak seperti laki-laki yang lain ya, seperti itu ya. Jadi nafkah lahir batin itu tidak didapatkan oleh seorang istri karena faktor kesehatan. Mungkin yang terjadi adalah faktor kebutuhan yang tidak terpenuhi. Suatu misal kebutuhan lahir dan batin ini disebabkan oleh kesehatan yang kurang baik ya. Jadi biasanya durasinya nggak pernah bisa panjang ya, seperti waktu berhubungan dengan istri ya, atau mungkin alat vitalnya jarang berfungsi, ereksi dengan baik ya. Dan ini juga bisa menjadi penyebab perselingkuhan. Atau mungkin untuk yang ibu-ibunya mungkin mengalami hal-hal yang tentang kesehatan ya. Kesehatannya seperti soal misal perempuan selalu menstruasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak sembuh ya. Dan di sini juga bisa memicu terjadinya suatu perselingkuhan. Jadi mudah-mudahan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita mengalami suatu kesehatan yang menurun atau kesehatan yang kurang bagus, alangkah lebih baiknya kita konsultasi ya, konsultasi pada dokter atau bagaimana usahanya supaya kita selalu bisa memaksimalkan kesehatan kita ya, menjaga kesehatan kita. Dan ketika ada sesuatu yang mungkin terjadi pada diri kita, kekurangan kita atau kelemahan kita, di situ kita segera mencari solusi-solusi untuk masalah itu ya, masalah kesehatan, supaya tidak terjadi perselingkuhan. Yang keempat adalah perselingkuhan yang disebabkan oleh hukum karma ya. Perselingkuhan itu bisa disebabkan oleh hukum karma. Hukum karma itu seperti apa? Waktu kamu mendapatkan suami kamu itu dengan cara merebut istrinya orang ya, seperti itu. Nanti ketika kamu menikah dengan suami kamu itu, nanti suatu saat suami kamu juga akan direbut orang. Nah, ini yang dinamakan hukum karma. Ketika kita menyakiti, suatu saat kita akan tersakiti. Jadi apapun yang kita lakukan nanti ada dampaknya ya. dampak baik atau buruk ya, perilaku baik atau buruk itu ada dampaknya ya.
Jadi kalau kita berbuat baik, nanti insya Allah banyak baik. Kalau kita dapatnya dari merebut, kalau suatu saat pasangan kita direbut, juga jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan yang rebut ya. Itu yang dinamakan hukum karma. Dan yang kelima adalah penyebab perselingkuhan yang disebabkan oleh masa lalu. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, artinya kita akan berjalan mundur dan kita akan meninggalkan masa depan. Dan ketika kita melupakan masa lalu dan menuju ke masa depan, maka kita akan mendapatkan masa depan. Seperti itu. Jadi masa lalu yang buruk, ketika itu kita ingat, ketika itu tidak kita lupakan, maka akan memicu sesuatu yang membuat kita itu berperilaku tidak baik. Selalu teringat dengan masa lalu daripada pasangan kita, dan kita tidak terima, dan kita menginginkan pasangan kita yang tidak punya masa lalu yang buruk, seperti itu ya. Akhirnya ini akan memicu kita untuk menyukai orang lain. Jadi penyebab perselingkuhan bisa disebabkan oleh masa lalu ya, masa lalu dari pasangan kita atau masa lalu dari kita, seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita lupakan masa lalu dan kita menuju ke masa depan, supaya nanti kita berjalannya maju, tidak mundur ya. Jadi setiap manusia itu memang selalu punya masa lalu ya. Masa lalu itu memang pada hakikatnya sebelum mereka bertemu, memang dia dipertemukan dengan itu dulu, seperti itu ya. Jadi jangan mengaitkan masa lalu dengan masa sekarang ya. Kita lebih memikir ke masa depan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan menambah wawasan kita dan pengetahuan kita dengan sharing-sharing. Semua masalah insya Allah ada solusinya, dan kedepannya hidup kita, hidup Anda dan keluarganya selalu bahagia ya, dimurahkan rezeki dan sehat selalu, dan mudah-mudahan semuanya panjang umur. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini berbagi tentang penyebab terjadi perselingkuhan ini bermanfaat, dan kita bisa mengoreksi diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kedepannya kita menjadi orang yang lebih bahagia. Dan saya kira sekian, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.